Disebut cocok susul Martin Paes, Ayak tebus Dean James dengan harga fantastis. Sen Patinama bongkar persaingan skuad Garuda. Kronologi memalukan bentrok supporter tanah air. Banding ditolak, nasib Malaysia berada di ujung tanduk. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kronologi memalukan bentrok supporter tanah air. Di saat sepak bola kita sedang dipuji dunia karena transformasi timnas, oknum supporter di level domestik justru hobi bikin malu dan narik rem tangan. Kronologi memalukan bentrok supporter antara pendukung Persijap Jepara dan Persisolo di Bumi Kartini ini adalah bukti nyata kalau kedewasaan sebagian fans kita masih mentok di zaman purba. Tragedi ini pecah di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Kamis malam. Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto mengungkapkan bahwa bibit kerusuhan sudah mulai sejak di dalam stadion melalui aksi saling ejek dan lempar botol. Ketegangan memuncak di menit ke-85 setelah petasan dari tribun supporter Solo menyalak ke arah pendukung tuan rumah. Meski petugas sudah berusaha mengatur alur keluar, supporter Persijap justru mengadang pintu keluar stadion dan melakukan penyerangan brutal terhadap rombongan tamu yang hendak pulang. Kerusuhan pun meluas hingga ke Terminal Jepara, di mana belasan kendaraan supporter Persis hancur dirusak massa. Situasi yang semakin chaos membuat aparat kepolisian harus bekerja ekstra hingga pukul 2 pagi untuk mengevakuasi sekitar 1.000 supporter Solo menggunakan bus. Akibat insiden ini, 3 orang dilaporkan luka-luka dan sejumlah provokator dari kedua kubu kini sudah diringkus untuk dimintai pertanggungjawaban. Sungguh sebuah ironi, ketika rivalitas harus dibayar dengan kerusakan fisik dan trauma, bukan dengan prestasi di atas lapangan. Fanatisme buta yang berakhir dengan perusakan dan kekerasan bukan lagi bentuk dukungan, melainkan tindakan kriminal berbalut jersey kebanggaan. Jika perilaku primitif seperti ini masih dipelihara, jangan harap kompetisi lokal kita bisa naik kelas dan dipandang terhormat. Banding ditolak, nasib Malaysia berada di ujung tanduk. Dunia sepak bola Asia Tenggara mendadak guncang setelah skandal besar yang menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mencapai titik nadir. Upaya banding mereka ditolak mentah-mentah membuat nasib Harimau Malaya kini benar-benar berada di ujung tanduk dan terancam sanksi yang sangat menyakitkan. Seperti mana diketahui, kronologi bermula saat investigasi FIFA menemukan kejanggalan dokumen asal-usul pada 7 pemain naturalisasi, mulai dari Facundo Garces hingga Hector Hevel. FIFA menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen yang berujung pada sanksi berat. Tak terima, FAM sempat mengajukan banding ke CAS, namun pada 5 Maret 2026, CAS justru menguatkan putusan FIFA. Akibatnya, ketujuh pemain tersebut dilarang bertanding selama 12 bulan dan dijatuhi denda besar. AFC pun bergerak cepat dengan merujuk kasus ini ke Komite Disiplin untuk menentukan status Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seriwit Sorpaul, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima temuan CAS dan segera mempelajari langkah selanjutnya. Situasi ini menjadi sangat kritis karena Malaysia akan menghadapi laga penentuan melawan Vietnam pada 31 Maret mendatang tanpa ketujuh pilar tersebut. Lebih ngerinya lagi, muncul analisis tajam bahwa AFC berpotensi membatalkan kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam karena penggunaan pemain ilegal. Jika poin mereka hangus, posisi puncak klasemen grup G yang selama ini dibanggakan akan runtuh seketika. Kini, publik sepak bola Malaysia hanya bisa pasrah menunggu ketukan palu dari AFC yang bisa saja menjadi lonceng kematian bagi ambisi mereka di panggung Asia. Disebut cocok susul Martin Paes, Ayak tebus Dean James dengan harga fantastis. Standar pemain timnas Indonesia di Eropa benar-benar sedang berada di level yang berbeda. Nama Dean James mendadak jadi buah bibir setelah raksasa era divisi Ajax Amsterdam dikabarkan siap menebusnya dengan angka yang cukup fantastis untuk ukuran bek sayap modern. Bukan sekedar rumor burung, Dean James disebut sebagai suksesor paling masuk akal untuk menyusul jejak kemewahan karir Martin Paes. Perlu diketahui, kronologinya bermula dari performa konsisten Dean James bersama Go Ahead Eagles sepanjang musim 2025-2026. Di kompetisi domestik, ia telah mencatatkan 15 penampilan dengan torehan 1 gol krusial saat menumbangkan Feyenoord. Tak berhenti di situ, di panggung Liga Eropa, Dean James tampil menjanjikan dengan sumbangan 2 assist. Totalitasnya dalam bertahan dan keaktifannya membantu serangan membuat nilai pasarnya meroket hingga menyentuh angka 2 juta euro
atau sekitar 39,2 miliar per Desember 2025. Ketertarikan Ajax pun bukan tanpa alasan. Media Belanda seperti FC Update dan Football Premier menilai Dean James adalah opsi paling logis untuk menjadi pesaing Owen Wijnaldum. Analisis tajam menyebutkan bahwa Dean James jauh lebih ideal dibandingkan target lain seperti Sofyan El Karauni yang harganya selangit, atau Hartman yang kabarnya menolak pinangan Ajax. Secara statistik dengan total 27 pertandingan, 1 gol dan 4 assist musim ini, Dean James telah membuktikan diri sebagai bek kiri modern yang agresif. Meskipun belum ada tawaran resmi di atas meja, posisi Dean James sebagai alternatif potensial menunjukkan bahwa ia memiliki profil yang sangat cocok dengan skema permainan Ajax yang menuntut fullback dinamis. Sen Patinama bongkar persaingan skuad Garuda. Era pemimpin titipan atau posisi aman di timnas Indonesia sudah resmi mati. Skuad asuhan John Hartman kini berubah menjadi rimba persaingan yang sangat brutal, bahkan bagi seorang pionir naturalisasi sekalipun. Sen Patinama secara terbuka membongkar bagaimana ruang ganti Garuda kini menjadi arena sikut-sikutan yang sangat kompetitif. Sebagai informasi, perjalanan Sen di sektor kiri pertahanan memang tidak semudah saat ia pertama kali menginjakkan kaki di tanah air. Awalnya, ia hanya bersaing dengan nama-nama seperti Pratama Arhan, Edo Febriansyah, hingga Yance Sayuri. Namun, petaka kekuatan berubah total saat gerbong pemain seperti Nathan Chaon, Kelvin Verdong, hingga Dean James masuk dalam daftar panggil. Puncaknya, dalam setahun terakhir, sektor kiri seolah hanya menjadi milik James dan Verdong saja. Meski posisinya mulai tergeser, Sen menunjukkan kelasnya sebagai pemain profesional sejati. Pemain berusia 27 tahun ini menegaskan bahwa persaingan gila-gilaan di posisi bek kiri justru berdampak positif bagi kolektivitas tim. Menurutnya, atmosfer ini memaksa setiap pemain mengeluarkan kemampuan maksimal demi mendapatkan kepercayaan pelatih. Kualitas latihan yang meningkat otomatis akan menaikkan level timnas Indonesia secara keseluruhan. Kami memiliki banyak pemain berkualitas. Saya pikir ini adalah hal yang bagus karena itu membuat kami jadi lebih kompetitif. Kualitas tim juga menjadi lebih baik, ujar Sen dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Lebih lanjut secara spesifik, Sen memberikan apresiasi tinggi kepada Kelvin Verdong. Di bawah komando Sintayong hingga Peter Clifford, Verdong memang menjadi pilihan utama yang sulit digoyahkan. Alih-alih merasa iri saat harus duduk di bangku cadangan, Sen Patinama justru mengaku sering belajar banyak dari bek lile tersebut. Baginya, melihat pemain berkualitas seperti Verdong bereaksi adalah kesempatan untuk menyerap ilmu dan meningkatkan standar permainannya sendiri.